Itu pilihan. Kangen banget deh sama semua yang kita lewati pada masa itu. Dan yang paling aku rasain saat ini adalah aku kangen kalian. Kita tetap bisa bertemu, hanya saja caranya yang berbeda. Karena aku ingin menjaga semua yang aku sayangi, termasuk kalian. Dan aku percaya kita semua pada waktunya nanti akan melewati semua ini. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita rasa kita. Seger banget guys teh kotaknya. Rasanya tetap otentik sedari dulu hingga sekarang. Ada varian rasa jasmine dan less sugar, sama teh kotak rasa lemon, apple, dan blackcurrant yang kekinian banget. Karena setiap cerita pasti punya rasa. Sama seperti rasa teh kotak yang punya banyak cerita untuk kamu. Jangan pernah berakhir cerita rasa kita, teh kotak kita. Berawal dari mata, indahnya senyuman, mengapa harus resah? Tak kusangka kita sama, kau menyimpan getah cinta, cinta. Biar cinta bergelora budaya, biar cinta memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah
Hai guys, aku Marka Tama balik lagi di live backstage HUT RCTI ke-32. Nah gimana, dari tadi kita udah nonton banyak banget performance dari para pengisi acara dan aku yakin viewers di rumah merasa terhibur kan? Tapi teman-teman, sambil nonton HUT RCTI ke-32 itu enaknya sambil minum yang seger-seger. Nah untung banget di deket aku udah ada teh kotak. Minum dulu ah. Untung ada teh kotak. Rasanya tetap otentik dari dulu sampai sekarang. Ada varian jasmine dan less sugar. Ada juga rasa lemon, apple, dan blackcurrant yang tentunya kekinian banget. Selain itu viewers, kemasan yang praktis bikin teh kotak bisa kita minum kapan aja dan di mana aja. Dan kalian tahu gak sih kalau dari dulu cuma teh kotak yang kena banget buat aku. Karena di setiap ceritanya pasti punya rasa. Sama kayak rasa teh kotak yang punya banyak cerita untuk kamu. Seger banget rasa teh alaminya buat diminum sehari-hari. Bikin hari kita tambah berwarna. Ya udah, aku lanjut latihan dulu ya. Berawal dari mata, indahnya senyuman, mengapa harus resah? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getah cinta. Cinta, yeah. Biar rasa bergelora di dada, biar rasa memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita rasa kita. Teh kotak kita. Ultra Milk. Belum dikasih susu tuh. Oh. Di Iconic itu juga gila-gila banget, di dalam costnya juga ada banyak banget, wah gokil sih. Kita bawa 300 mainan dan ada 37 sapi Iconic. It's very tiring but it's also exciting.
rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Maukah kau tuh menjadi Ultra Milk dengan nutrisi alami susu, bantu pilihan sehatmu. Sehat itu pilihan. Kangen banget deh sama semua yang kita lewati pada masa itu. Dan yang paling aku rasain saat ini adalah aku kangen kalian. Kita tetap bisa bertemu, hanya saja caranya yang berbeda. Karena aku ingin menjaga semua yang aku sayangi, termasuk kalian. Dan aku percaya kita semua pada waktunya nanti akan melewati semua ini. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita rasa kita. Seger banget guys teh kotaknya. Rasanya tetap otentik sedari dulu hingga sekarang. Ada varian rasa jasmine dan less sugar, sama teh kotak rasa lemon, apple, dan blackcurrant yang kekinian banget. Karena setiap cerita pasti punya rasa. Sama seperti rasa teh kotak yang punya banyak cerita untuk kamu. Jangan pernah berakhir cerita rasa kita, teh kotak kita. Berawal dari mata, indahnya senyuman, mengapa harus resah? Tak kusangka kita sama, kau menyimpan getah cinta, cinta. Biar cinta bergelora di dada, biar cinta memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita, teh kotak kita. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormatin. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pagi ini senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian melalui Zoom. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama dengan kami mengikuti acara Public Expose tahunan yang dilaksanakan secara elektronik pada tahun 2021 hari ini, yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor KEP 0015-BEI-01 tahun 2021 tanggal 9 Januari tahun 2021 perihal perubahan peraturan nomor IE tentang kewajiban penyampaian informasi, khususnya butir ketiga Romawi angka 3 yang mengatur tentang kewajiban public expose, dan juga sesuai dengan surat edaran
Bursa Efek Indonesia nomor SE 0003-BEI-05 tahun 2000 tanggal 29 Mei tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan public expo secara elektronik. Jadi, kita akan mulai acara public expose kita pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Dewan Direksi yang hadir bersama dengan kita melalui Zoom pada pagi hari ini. Saya mau menyampaikan salam selamat pagi kepada Bapak Sabana selaku Presiden Direktur pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kemudian juga ada Bapak Samudra selaku Direktur. Selamat pagi, Pak Samudra. Yo, pagi. Kemudian ada Bapak Jutianto Isnandar selaku Direktur. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga kepada saya ucapkan juga kepada rekan-rekan dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini Public Expo tahun 2021. Yang pertama akan ada pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Isnandar. Dan yang kedua adalah paparan publik yang akan disampaikan oleh Bapak Pahala Sihotang selaku Finance Manager PT Ultra Jaya. Dan kemudian yang ketiga akan diikuti oleh sesi tanya jawab yang akan langsung dijawab oleh Bapak Sabana pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki pembukaan, tetapi sebelumnya saya akan membacakan peraturan tata cara untuk menyampaikan setelah paparan publik yang akan disampaikan oleh Pak Pahala. Ada di screen-nya? Oh ya, sudah ada? Oke. Yang pertama adalah pertanyaan harus sesuai dengan materi presentasi. Kemudian yang kedua, pertanyaan diajukan melalui chatting yang tersedia ada di bawah di Zoom. Kemudian yang ketiga, berhubung dengan keterbatasan waktu, maka kami hanya memilih 5 pertanyaan yang saudara-saudara sudah sampaikan di kolom chat yang ada di bawah ya. Jadi ada 3 tata cara untuk mengajukan pertanyaan pada acara Public Expose hari ini. Baiklah, kita akan mulai acara Public Expose kita yang akan dimulai oleh pembukaan oleh Bapak Isnandar pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, waktu kami persilakan kepada Bapak Isnandar. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Public Expose PT Ultra Jaya hari ini tanggal 16 Desember jam 10 pagi. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, dan untuk menyingkat waktu, saya persilakan Pak Pahala untuk memulai paparannya. Terima kasih. Baik, selamat pagi kepada Bapak-Bapak yang kami hormati. Terima kasih Pak Is telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi Public Expose kita pada hari ini yang kita lakukan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021. Pada pagi ini kami akan menyampaikan materi Public Expose kita, di mana pada saat ini kita mengikuti paparan Public Expo sesuai dengan yang disampaikan tadi, aturan Bursa Efek Indonesia. Baik, kita masuk kepada materi. Pagi ini kami akan menyampaikan profil singkat perusahaan, di mana kami telah melakukan proses produksi. Ultra Jaya merupakan pelopor proses UHT ultra high temperatur sejak tahun 1975 yang menggunakan teknologi Tetra Pak Indonesia. Kami juga menyampaikan bagaimana perkembangan perusahaan dan juga kalau kita akan melihat revenue yang bertumbuh terus. Ultra Jaya juga merupakan pemegang pangsa pasar untuk susu UHT, yaitu kurang lebih 35%. Dan juga merupakan pemegang pangsa pasar teh ready to drink, di mana pangsa pasar yang dimiliki 69%. Kalau kita melihat dari segi pertumbuhan penjualan di tahun kuarter 3 2021 bertumbuh kurang lebih 8%,
dan juga dapat mempertahankan EBITDA bahkan growth 28,8%. Ultra Jaya juga bekerja sama dengan industri-industri lain seperti Unilever Indonesia untuk memproduksi buah vita dan juga Mondelez International, dan juga merupakan bekerja sama di dalam bentuk joint venture yaitu Kraft, dan juga kita memproduksi produk Sanghyang Perkasa. Kami membagi 3 kategori produk Ultra Jaya. Yang pertama adalah susu UHT. Yang kedua adalah teh dan minuman kesehatan. Yang ketiga lain-lainnya. Kalau kita melihat bahwa susu UHT memberikan kontribusi terbesar untuk PT Ultra Jaya, yaitu 73,9% atau 3,5 triliun. Ada beberapa varian produk yang diproduksi oleh Ultra Jaya, ada untuk kategori dewasa, ada untuk anak-anak, ada untuk yang peduli kesehatan. Dan teh merupakan produksi ataupun produk yang memberikan kontribusi kedua, yaitu 19,2% atau 0,9 triliun. Dalam produk lain-lain kami mengkategorikan ada buah vita, ada susu bubuk yang untuk Sanghyang Perkasa, dan juga ekspor, di mana produk ini memberikan kontribusi 7,1% atau 0,3 triliun. Kami mencoba memberikan bagan perusahaan di mana kami memiliki beberapa anak perusahaan dan juga jumlah pemegang saham atau share yang dikontribusikan oleh Ultra Jaya, dan juga pemegang saham Ultra Jaya itu sendiri. Beberapa anak perusahaan yang dimiliki seperti Kraft Ultra Jaya, di mana Ultra Jaya memiliki 30%, Nikos Distribution Indonesia yang merupakan service provider di wilayah Pulau Jawa, di mana Ultra Jaya memiliki saham 70%, ada Nikos Intertrade, ada Itoen, ada Ultra Peternakan Bandung Selatan, dan lain sebagainya. Mungkin bapak-bapak bisa melihat dari segi bagan yang kita sudah buat di sini. Kami mencoba memberikan beberapa keunggulan perusahaan. Kami mencoba memetakan ada 8 keunggulan perusahaan. Yang pertama adalah Ultra Jaya terletak di daerah ataupun di suatu negara yang memiliki penduduk Indonesia, penduduk yang begitu banyak, yaitu kurang lebih 274 juta, kami akan sampaikan nanti, dan juga memiliki pangsa pasar yang besar, yaitu untuk susu dan UHT, dan juga memiliki varian-varian produk yang dapat diserap oleh masyarakat atau yang diterima oleh masyarakat, dan juga memiliki fasilitas produksi yang begitu terupdate. Juga Ultra Jaya sangat fokus kepada kualitas. Jaringan distribusi kita sudah kita miliki di seluruh Indonesia. Pasokan susu, kita tahu bahwa pasokan susu yang terbanyak ada di Jawa Barat. Tentu yang tidak kalah penting bahwa kita memiliki manajemen yang sudah berpengalaman. Kalau kita melihat bahwa penduduk Indonesia kurang lebih 274 juta penduduk, di mana Indonesia memiliki konsumsi yang masih jauh kalau kita bandingkan negara tetangga kita. Kalau kita melihat PDB di tahun 2020 sedikit bisa dikatakan menurun ataupun negatif, dan juga mungkin hampir semua industri-industri mengalami penurunan, di mana kita menghadapi pandemik yang begitu luar biasa.
Kalau kita melihat sebagaimana yang kami sampaikan bahwa Indonesia konsumsi susu masih 14,8% dibandingkan negara Malaysia atau negara jiran kita dan Thailand 34 liter per tahun dan juga Filipina. Bahkan di bawah, kita masih di bawah. Naik 1 liter per tahun, maka kita bisa mendapatkan market kurang lebih 274 juta liter. Ini adalah merupakan suatu kekuatan yang kita miliki. Dan juga pasar yang sudah didapatkan oleh Ultra Jaya, di mana kita sebagai market leader, khususnya untuk susu UHT dan juga untuk teh kotak. Ini membuat suatu kepercayaan bagi Ultra Jaya untuk dapat berkembang terus dari waktu ke waktu. Kalau kita melihat pertumbuhan dari segi volume susu untuk tahun 2021 secara nasional, ini sangat bertumbuh sangat luar biasa, yaitu 16,5%, di mana secara value itu bertumbuh artinya 12 triliun 218 miliar. Dari segi kami juga menyampaikan bagan ataupun grafik di mana Ultra Jaya sebagai pemegang market share untuk susu HT yaitu 35% dan juga untuk teh itu 69%. Ada varian-varian yang dapat kami sampaikan, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu telah melihat bahkan sering ya mengkonsumsi produk-produk Ultra Jaya seperti susu, mungkin yang concern terhadap kesehatan ada low fat, dan juga yang ingin menikmati rasa ada ultra coklat dan juga strawberry. Kita juga ada varian-varian untuk teh rasa, dan juga ada low sugar. Dan bahkan beberapa award yang kita dapatkan best brand ya, dan juga award lainnya. Ini adalah merupakan proses pertumbuhan, merupakan historical Ultra Jaya, di mana berdiri tahun 1971, memulai komersial produk di tahun 1975, yaitu untuk susu, dan juga bertumbuh mengembangkan produk-produk baru, bentuk buah vita tahun 1978 dan tahun 1979 ada teh. Produk-produk inilah yang memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap Ultra Jaya. Ultra Jaya memiliki teknologi yang canggih dan terupdate. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu berkunjung ke PT Ultra Jaya, di mana bapak-bapak, ibu-ibu akan melihat dalam proses produksi UHT itu tidak ada sentuhan tangan. Itu dapat dikatakan bahwa digunakan secara robotik, mulai dari penerimaan itu masuk ke piping, langsung ke produksi, pemasakan, dan juga ke filling. Setelah selesai ke filling, dia masuk ke kotak dan dikirim ke gudang, itu menggunakan robot. Operator-operator kita hanya melihat komputer dan memastikan bahwa produk sudah sampai di gudang. Inilah merupakan keunggulan daripada Ultra Jaya saat ini. Kualitas tentu merupakan concern utama daripada direksi, di mana kita harus memastikan bahwa raw material yang digunakan harus lolos dari QC. QC tidak akan meloloskan atau memberikan produk untuk diproduksi, dan bahkan orang gudang tidak juga bisa mengambil kalau QC tidak merilis produk secara sistem. Sistem akan memblok produk
pada saat diterima setelah QC menyatakan layak atau bagus untuk diproduksi, maka QC akan merilis produk. Demikian juga finish good. Finish good bahkan kita bisa trace produk itu ada di mana posisi di market atau di toko manapun. Karena kita memiliki suatu tracing yang bisa dikatakan yang cukup mumpuni untuk melihat apabila terjadi sesuatu. Misalkan untuk recall, pihak QC dapat memanggil ataupun merecall produk tersebut. Inilah suatu yang diutamakan oleh manajemen agar benar-benar produk kita benar-benar layak untuk dikonsumsi. Jaringan distribusi, kita memiliki distribusi yang cukup mengcover seluruh Indonesia. Di beberapa pulau itu di-cover oleh distributor third party. Kurang lebih kita memiliki distributor 63. Dan di Pulau Jawa ada suatu anak perusahaan yang dedicated untuk mendistribusikan produk kita bahkan sampai ke toko kecil yang kita sebut anak perusahaan Nikos Distribution Indonesia. Tim Nikos Distribution sangat solid di dalam mendistribusikan produk-produk kita. Ini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan Ultrajaya dari tahun ke tahun begitu luar biasa. Kualitas tidak kalah penting di dalam penerimaan raw material, khususnya susu segar. Susu segar merupakan raw material utama bagi Ultrajaya. Kalau kita lihat bahwa supplier untuk susu segar ada di Jawa Barat ini. Banyak koperasi yang sudah bekerja sama cukup lama, bahkan dari awal perusahaan berjalan. Ini membuat raw material kita bisa terbantu oleh supplier-supplier yang ada di Jawa Barat, bahkan dari Jawa Timur. Tetapi Ultrajaya juga ingin memastikan bahwa pertumbuhan kita akan cukup bagus, sehingga perseroan juga mendirikan beberapa anak usaha untuk dapat membantu mensuplai raw material, di mana kita ada Ultra Peternakan Bandung Selatan yang terletak di Pengalengan, dan juga perseroan mendirikan anak perusahaan yang ada di Sumatera Utara, khususnya yang ada di Merek. Inilah yang membuat bahwa perusahaan dapat lebih survive, di mana raw material bisa sangat dekat kepada kita, dan juga memastikan bahwa susu segar sangat baik kualitasnya untuk PT Ultrajaya. Tidak sampai di situ, perseroan juga bekerja sama dengan koperasi untuk dapat memberikan fasilitas berbentuk kandang dan juga cooling tank, sehingga kualitas yang dimiliki oleh koperasi ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company. Beberapa juga kontribusi yang diberikan oleh Ultrajaya, yaitu berbentuk CSR, membangun jalan supaya akses dapat lebih bagus terhadap baik itu sebagai anak perusahaan dan juga untuk koperasi-koperasi yang ada di sekitar kita. Tentu yang tidak kalah penting, sebagaimana yang kami sampaikan, bahwa tim direksi yang sudah lama memberikan dedikasinya untuk membangun perusahaan ini, dan juga top manajemen, level manajemen. Kami mencoba memberikan strategi-strategi Ultrajaya agar dapat mempertahankan pangsa pasar sebagai berikut. Ada 5 yang kami dapat sampaikan strategi. Mungkin kami dapat langsung jelaskan di slide berikut. Pertama adalah mengoptimalkan platform distribusi. Nah, ada produk dan bagaimana itu memasarkannya. Tentu kita fokus terhadap
distributor-distributor juga, bagaimana distributor-distributor itu dapat memasarkan produknya, dan juga kita dapat melihat bagaimana stok level Ultra Jaya atau produk-produk Ultra Jaya yang ada di distributor dengan memberikan fasilitas, ada kita install software sehingga kita dapat melihat berapa stok position produk Ultra Jaya yang ada di distributor tersebut. Sehingga pada saat posisi tertentu kita langsung berkoordinasi supaya order dapat dijalankan. Dan juga kita dari waktu ke waktu ada tim untuk melihat dan membantu distributor itu untuk meningkatkan performance mereka. Tentu di Pulau Jawa kita dari waktu ke waktu anak perusahaan berkembang, merekrut orang-orang seiring dengan pertumbuhan penjualan kita dan menambah tim, dan juga dapat untuk menjangkau ke toko-toko yang lebih kecil, bahkan kepada gang-gang. Setiap order sudah dapat dilakukan melalui handphone, sehingga tim yang ada di kantor dapat mensuplai untuk hari berikutnya. Kapasitas kita memang sudah cukup terbatas, sehingga PT Ultra Jaya harus membangun pabrik baru. Ultra Jaya sedang fokus di dalam pembangunan fasilitas, yaitu pabrik, yaitu yang ada di MM 2100 sedang berjalan saat ini, dan juga distribution center. Kita bangun, ada pabriknya, ada juga pergudangan atau gudang besar yang merupakan distribution center yang sedang berjalan di MM 2000, dan kita harapkan tahun depan untuk gudang sudah bisa digunakan, dan juga pabrik untuk tahun berikutnya. Tentu karena keterbatasan ada bottleneck di pabrik yang berjalan sekarang ini, tetap kita melakukan investasi mengurangi bottleneck, yaitu dengan penambahan filling mesin yang disuplai atau melalui teknologi Tetra Pak, bahkan juga dengan teknologi kombi blok. Tentu tidak terlena dengan produk-produk yang ada. Perseroan juga ingin membuat inovasi-inovasi baru, atau bahkan membuat suatu produk yang lebih tertarik lagi kepada consumer. Kita melaunching varian-varian baru dan juga desain-desain baru. Ini membuat atraktif bagi khususnya anak-anak melalui bekerja sama seperti Disney untuk desain-desain baru. Dan mungkin dalam waktu yang tidak lama perseroan juga akan melaunching produk-produk lainnya, baik itu seperti yogurt atau susu pasteurisasi. Ekspansi untuk kepastian daripada bahan baku ini merupakan suatu concern daripada direksi, di mana kita juga akan membangun penambahan fasilitas untuk produksi susu ataupun untuk menghasilkan susu murni, di mana penambahan baik itu berbentuk penambahan kapasitas ataupun nanti ada suatu penambahan di suatu area baru, di mana kita akan membangun juga peternakan baru. Fasilitas-fasilitas yang kita miliki seperti di Sumatera itu kurang lebih 3.000 ekor, dan juga di Pangalengan 3.000 ekor, di mana yang produksi kurang lebih 2.000 ekor. Ini juga tidak cukup bagi Ultra Jaya untuk melihat pangsa pasar yang senantiasa bertumbuh, di mana tingkat perhatian konsumer sudah lebih cenderung kepada susu UHT ataupun ultra high temperatur. Ada juga kami sampaikan berbentuk aksi korporasi, di mana pada tahun 2020
atas keputusan rapat umum pemegang saham untuk membayarkan dividen sebesar Rp85 per lembar atau kurang lebih di dalam value 880 miliar rupiah. Dan juga pada bulan Juni kami menyampaikan ke OJK untuk buyback saham yang ada di pasar. Adapun jumlah saham yang kita tarik ataupun merupakan treasury stock sebesar 10% atau 1,1, di mana value-nya 1.600, nilainya adalah 1,8 triliun. Saham ini akan dipegang maksimum selama 3 tahun. Mungkin juga saudara-saudara mengetahui setelah melihat dari segi laporan keuangan bahwa kita telah menerbitkan MTN, Medium Term Notes, pada tahun 2020 sebesar 3 triliun, ada 3 seri A, seri B, seri C, dan pada November 2021, tepatnya kita melakukan transfer ke tanggal 26, ada pembayaran seri A sebesar 1,5 triliun rupiah. Perusahaan memiliki komitmen untuk dapat bekerja sama dengan beberapa kreditor. Kita tetap juga menjamin apa yang kita lakukan, kita harus tetap dapat melunasinya. Ini pelunasan-pelunasan tersebut sudah terjadi, dan pada nanti November kita juga akan melunasi sebesar 900 miliar. Kami menyampaikan ikhtisar data keuangan mungkin dari segi grafik. Kalau dari segi angka, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dapat melihatnya, kita juga sudah publish di Bursa Efek Indonesia. Adapun grafik yang dapat kami sampaikan, yang akan kami sampaikan dari segi penjualan, kalau kita melihat bahwa tahun 2020 adalah merupakan suatu masalah bagi seluruh dunia. Kita mengalami pandemi dan ini membuat perusahaan juga mengalami suffering. Ada penjualan yang turun kurang lebih 4,1%. Dan tahun 2021 merupakan suatu time atau waktu bagi perusahaan untuk recover. Kalau kita melihat dari segi grafik ini bahwa kita dapat bertumbuh sebesar 7,8% dibandingkan 3 kuartal tahun 2020. Ini merupakan good news bagi Ultra Jaya, dan kita juga mencoba untuk dapat menggrab pasar-pasar yang sudah semakin bertumbuh pada saat ini. Kalau dari segi laba kotor mungkin ada sedikit tergerus, di mana raw material di tahun 2021 mengalami kenaikan. Mungkin nanti akan kita lihat grafiknya ataupun persentasenya, ada kenaikan kurang lebih di 3%. Ini membuat perusahaan harus melakukan aksi-aksi lain, yaitu melakukan efisiensi di bidang lainnya. Dari segi EBITDA kita bisa dapat pertahankan, bahkan dapat growth, dan juga laba bersih bisa kita tahan atau hampir sama dengan dari segi value di tahun sebelumnya. Nah, ini adalah merupakan 3 kategori produk yang dimiliki oleh Ultra Jaya, yaitu susu dan teh dan minuman kesehatan dan juga lainnya. Kalau kita lihat dari susu itu bertumbuh di 8,9%, sementara teh juga sudah mengalami kenaikan. Pada tahun lalu teh ini sedikit terganggu atau bisa dikatakan tergerus, di mana turun 15%, dan tahun ini sudah mulai kembali. Jadi orang, toko-toko sudah buka sehingga konsumsi susu, teh sudah bisa berjalan, dan juga traveler sudah juga bisa berjalan. Ini kita percaya bahwa tahun-tahun ke depan mudah-mudahan pandemi ini sama seperti sekarang, artinya bahwa kita pertahankan tidak terjadi
gelombang-gelombang berikutnya. Dan juga kalau kita lihat produk-produk lain bertumbuh cukup baik. Kalau kita melihat dari segi biaya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa untuk raw material ada sedikit peningkatan biaya, yaitu naik kurang lebih di 3,3%. Ini yang membuat gross margin kita sedikit tergerus, tapi kita pun mencoba untuk mempertahankan bottom line-nya dengan spending yang minimize untuk, kalau kita bisa melihat ini bahwa ada spending nanti yang kita coba minimize seperti advertising and promotion. Dan kalau juga kita mencoba minimize biaya-biaya lain, sehingga dari segi output ataupun performance yang Ultra Jaya dapat sampaikan atau kita lihat itu secara bottom line dapat dipertahankan. Kalau dari segi arus kas, mungkin kami hanya menyampaikan secara sekilas, ini adalah posisi keuangan atau posisi arus kas yang ada, dan belanja modal untuk 2021. Kalau kita lihat dari 2022 ada penambahan, 2021 memang ini karena proses. Jadi ada proses pembangunan ini sedikit delay sehingga pembayarannya belum terlaksana, dan mungkin di 2022 ini karena progresnya sudah semakin meningkat dan juga kemungkinan bisa kita pergunakan. Ini tentu secara expenditure untuk capital expenditure akan naik di tahun-tahun berikutnya. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan paparan ataupun materi public expose pada hari ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin dapat melihat dari segi angka-angka dari laporan keuangan kita ada kami sampaikan dari segi rugi laba dan juga dari segi balance sheet ataupun neracanya dan juga dari segi arus kas. Ini sudah kami publish di webnya Bursa Efek. Terima kasih waktu ini. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan kepada kami, karena Pak Sabana akan memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan yang pertanyaan-pertanyaan Bapak. Terima kasih. Gimana? Baik, untuk Pak Sabana boleh menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu. Baik, terima kasih kepada para yang mengajukan pertanyaan. Sebetulnya saya masih membaca, ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Kita appreciate betul-betul ada berapa puluh pertanyaan. Ya, jadi saya sedang mengumpulkan, masih membaca barangkali. Ya, kalau kita boleh break beberapa menit begitu, oh, iya. 5 menit begitu ya. Sebentar saya baca lagi, ini baru baca ke pertanyaan nomor 7 barangkali ya. Kita baru lihat 7 ke Saudara Willy nomor 7. Selanjutnya akan saya baca dulu, mungkin kasih saya 5 menit begitu. Karena akan dipilih 5 pertanyaan atau beberapa pertanyaan bisa dijawab sekaligus kalau ada yang persamaan begitu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita akan melihat divisi ya dari beberapa produk kita Ultra Jaya. Oke, kami persilakan.
Iconic itu juga gila-gila banget. Di dalam cost-nya juga ada banyak banget. Wah, gokil sih. Kita bawa 300 mainan dan ada 37 sapi ikonik. It's very tiring but it's also exciting. Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Maukah kau tuh menjadi Ultra Milk dengan nutrisi alami susu, bantu pilihan sehatmu. Sehat itu pilihan. Kangen banget deh sama semua yang kita lewati pada masa itu. Dan yang paling aku rasain saat ini adalah aku kangen kalian. Kita tetap bisa bertemu, hanya saja caranya yang berbeda. Karena aku ingin menjaga semua yang aku sayangi, termasuk kalian. Dan aku percaya kita semua pada waktunya nanti akan melewati semua ini. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita rasa kita. Seger banget guys teh kotaknya. Rasanya tetap otentik sedari dulu hingga sekarang. Ada varian rasa jasmine dan less sugar, sama teh kotak rasa lemon, apple, dan blackcurrant yang kekinian banget. Karena setiap cerita pasti punya rasa. Sama seperti rasa teh kotak yang punya banyak cerita untuk kamu. Jangan pernah berakhir cerita rasa kita, teh kotak kita. Berawal dari mata, hanya senyuman, mengapa harus resah? Tak kusangka kita sama, kau menyimpan getah cinta, cinta. Biar cinta bergelora di dada, biar cinta memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita, teh kotak kita.
Hai guys, aku Marka Tama, balik lagi di live backstage HUT RCTI ke-32. Nah gimana, dari tadi kita udah nonton banyak banget performance dari para pengisi acara, dan aku yakin viewers di rumah merasa terhibur kan? Tapi teman-teman, sambil nonton HUT RCTI ke-32 itu enaknya sambil minum yang seger-seger. Nah untung banget di deket aku udah ada teh kotak. Minum dulu ah. Untung ada teh kotak. Rasanya tetap otentik dari dulu sampai sekarang. Ada varian jasmine dan less sugar. Ada juga rasa lemon, apple, dan blackcurrant yang tentunya kekinian banget. Selain itu viewers, kemasan yang praktis bikin teh kotak bisa kita minum kapan aja dan di mana aja. Dan kalian tahu gak sih kalau dari dulu cuma teh kotak yang kena banget buat aku. Karena di setiap ceritanya pasti punya rasa. Sama kayak rasa teh kotak yang punya banyak cerita untuk kamu. Seger banget rasa teh alaminya buat diminum sehari-hari, bikin hari kita tambah berwarna. Ya udah, aku lanjut latihan dulu ya. Berawal dari mata, indahnya senyuman, mengapa harus resah? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getar cinta. Cinta, yeah. Biar rasa bergelora di dada, biar rasa memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita rasa kita. Teh kotak kita. Ultra Milk. Belum dikasih susu tuh. Oh. Semua di Iconic itu juga gila-gila banget, di dalam costnya juga ada banyak banget, wah gokil sih. Kita bawa 300 mainan dan ada 37 sapi Iconic. It's very tiring but it's also exciting.
Baik, saya rasa. Halo, ya. Mungkin saya melihat di sini ada belasan pertanyaan semua. Berhubung mungkin keterbatasan waktu dan sebagainya, akan saya menjawab secara umum. Ada 7 poin yang akan saya jawab. Mudah-mudahan mengcover secara umum ke-11 atau ke-12 pertanyaan ini. Namun demikian, kami juga akan memberikan jawaban kepada masing-masing ke-12 ini secara terpisah melalui elektronik barangkali. Ya. Tapi dalam paparan ini saya akan memberikan penjelasan secara umum untuk ke-12 pertanyaan itu saya simpulkan secara umum karena banyak juga yang duplikasi mungkin atau kurang lebih sama ya. Jadi pertama ada yang menanyakan soal dividen policy Ultra Jaya. Ya, seperti kita ketahui kami selalu patuh kepada ketentuan kepada OJK untuk pembagian dividen, kemudian juga melihat kepada kondisi internal. Ya, kebetulan tahun kemarin kami membagikan dividen yang cukup besar, seperti tadi telah dipaparkan, tapi itu kebetulan karena cash yang tersisa di dalam kas perusahaan itu cukup banyak, sehingga kami mencoba membagikan sebagian besar kepada para investor kami. Ke depan bagaimana tentu itu dilihat kebutuhan perkembangan dari perseroan. Pertanyaan kedua yang ada ditanyakan juga mengenai treasury stock yang ada rencananya bagaimana. Kami akan patuh kepada ketentuan di bursa bahwa dalam 2 tahun memang harus dilepas kepada pasar. Ya. Itu mungkin rencananya demikian. Ya. Ketiga, mengenai penurunan market share. Memang betul ada penurunan market share. Dinamika pasar memang luar biasa. Dari tahun 70-an kami adalah pemain satu-satunya tunggal, pioneer. Kemudian pada saat sekarang ada 100 perusahaan besar kecil, 100 perusahaan besar kecil yang melakukan jenis industri susu. Ya, pabrik susu itu ada 100 sekarang, ya, besar kecil. Ya. Nah, otomatis akan terjadi dilusi terhadap market share. Tapi yang paling penting adalah kedominanan daripada market share. Kalau suatu perusahaan kami dari 100% market share, sekarang berangsur-angsur turun ke 1 karena jumlah walaupun kuehnya tambah besar, tapi jumlah pemainnya begitu banyak, itu secara otomatis di manapun, di pasar manapun, baik di Amerika, Eropa, atau di Asia, itu akan terjadi demikian. Tidak mungkin ada pemain baru 100 dipertahankan. Ya. Namun demikian, Ultra Jaya selalu berusaha untuk akan mengembangkan market share dia, mempertahankan dengan cara-cara strategi-strategi yang kami sedang lakukan. Ya. Jadi wajar kalau ada penurunan, tapi tentu kita harus tetap dominan. Ya. Nah, keempat pertanyaan adalah mengenai investasi. Investasi banyak yang mengatakan 2014, 2021 paparannya sama aja Pak Pahala itu kan. Saya rasa kami akan mengimprove paparan kami sehingga lebih informatif. Jadi tidak kayak dogma sekali gitu kan, sama lagi ya informasinya. Bukan membosankan tapi tidak memberikan informasi yang cukup, barangkali itu kesalahan kami, akan kami koreksi. Kami katakan setiap tahun kami mempunyai investasi yang rutin. Ya, jumlahnya itu sekitar 1-2 juta US dollar itu. Ya, maintenance investment. Kemudian setiap tahun juga kami menambah kapasitas. 2014 sampai 2021 kami menambah kapasitas terus-menerus. Ya. Jadi dinamik sekali dan jalan terus, baik itu daripada fasilitas,
perbaikan teknologi dan sebagainya. Ya. Tapi kesan daripada paparan ini memberikan kesan kita stagnan di teknologi. Teknologi naik terus, tambah terus. Ya. Kita mengikuti zaman terus ya. Dan kami sebagai leader di dalam industri kami ini di bidang teknologi baik produksi maupun informasi dan juga pemasaran. Seperti pemasaran online ya 24 jam. Ya, setiap saat kami mengetahui stok kami ada berapa, menjual berapa pak setiap saat, itu ada semua. Nah, ini belum tentu ada di perusahaan-perusahaan kompetitor kami. Rasanya belum ada barangkali ya. Ya jadi mungkin kita ingin mengatakan kalau investasi itu satu konsekuensi logis daripada perusahaan yang berkembang. Ya. Nah, kita mempunyai investasi yang besar dalam rangka pengembangan untuk the next 5 to 10 years. Kita mempunyai distribution center, kita membangun pabrik baru, kita membangun juga peternakan baru, kemudian kita membangun juga estate memproduksi pakan ternak. Itu sedang berjalan. Ya, di Subang kami ada 500 hektar sedang ditanam. Ya. Kami juga sedang planning untuk membuat peternakan yang baru lagi di Marga Mulia di Pangalengan. Ya, tanah 80 sekian hektar sudah ada. Tapi planning masih jalan, mungkin segera akan dimulai. Ya. Nah, kemudian mengenai dana MTN, ya, banyak juga mempertanyakan. Nah, Ultra seperti diketahui, ya, selama 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir khususnya kita adalah net cash. Kita tidak mempunyai utang kepada siapapun, baru kami menyediakan MTN 3 triliun itu dalam rangka persiapan seandainya investasi kami dari dana sendiri tidak cukup, maka kami akan menggunakan dana MTN. Ya. Nah, setelah menjelang setahun, kami telah membayar 1,5 triliun tadi sudah dijelaskan. Jadi memang MTN itu sangat penting, walaupun kami mempunyai cash yang cukup, sekian triliun, tapi kami juga harus mempunyai cadangan karena situasi kondisi pasar internasional, pasar keuangan internasional pada saat setahun lebih yang lalu, sampai sekarang pun masih ada ketidakpastian. Jadi itu suatu cadangan yang diperlukan. Ya. Progress project mungkin dalam paparan yang akan datang, kami akan lebih memfokus menjelaskan proyek yang ada tadi. Saya sudah menyinggung proyek yang direncanakan itu dalam perjalanan, sedang jalan, begitu ya. Ya, mengenai dana advertensi promosi selama 2 tahun terakhir ini, pandemik, berkurang, saya rasa itu wajar, karena tidak bisa kita lakukan promosi, ya, bisa kita advertensi juga sangat terbatas. Jadi fokus ada kepada di pandemik ini. Ya. Nah untuk ke depan, tahun depan, atau bahkan di tahun ini pun kami sudah mulai spending akan kembali secara normal. Ya. Kita akan tetap melakukan aktivitas advertising dan promosi secara terukur tentu ya sesuai dengan rencana perusahaan. Ya, saya rasa saya simpulkan 7 poin itu untuk menjawab 12 pertanyaan besar. Kemudian kalau 12 itu dijumlahkan lagi pertanyaan subnya, mungkin di atas 50-60 pertanyaan. Jadi kepada ke-12 penanya ini, kami akan mengirimkan email atau melalui media lain masing-masing untuk memberikan penjelasan. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa memberikan sedikit atau jawaban yang bisa sedikit memuaskan kepada para penanya. Ya. Mungkin demikian barangkali, dan kami janji kepada ke-12 penanya ini akan dikirimkan kepada masing-masing pertanyaan yang lebih detail barangkali. Ya. Mungkin demikian dari saya. Ya. Terima kasih. Kalau ada kekurangan apapun, silakan saja
mengkontak kepada website atau kepada Ultra Jaya untuk kami berikan jawaban-jawaban ya yang seperlunya. Demikian mungkin ya, saya serahkan kembali kepada forum ya. Terima kasih Pak Sabana. Semoga pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Sabana bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak yang sudah memberikan pertanyaan. Dan jika ada pertanyaan lainnya yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa menyampaikan atau mengirimkan email ke investor-relation@ultrajaya.co.id seperti ada di screen. Ya, boleh disampaikan, boleh dikirimkan email untuk pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan dan nanti pihak kami akan menjawabnya melalui email. Baiklah, terima kasih juga kepada Bapak Dewan Direksi semua yang sudah hadir dan Bapak Ibu semua tamu-tamu yang sudah mengikuti acara dari awal hingga saat ini adalah saat penutupan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pahalas yang sudah memaparkan paparan publik tadi. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Baiklah, acara sudah selesai. Biarlah semua tetap dalam keadaan sehat. Dan kita akan bertemu kembali pada tahun-tahun berikutnya di acara Public Expose PT Ultra Jaya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Nah, udah dimatiin kan? Video. Semua di Iconic itu juga gila-gila banget, di dalam cost-nya juga ada banyak banget, wah gokil sih. Kita bawa 300 mainan dan ada 37 sapi Iconic, it's very tiring but it's also exciting.